Kekuatan Amerika adalah ekonominya. Sementara era modern ini, kekuatan ekonomi sebuah negara menjadi semakin penting saja. Ia jauh lebih berpengaruh ketimbang kekuatan militer, kekuatan senjata. Untuk khusus, ia adalah parameter kekuatan sebuah negara. Amerika memiliki senjata dalam bentuk mata uang global, yakni US dollar. Mata uang ini sangat kuat, menjadi mata uang utama dunia yang menjadi mata uang wajib simpanan di seluruh bank-bank atau perbankan dunia. Tidak ada yang dapat membantah ini. Kemudian mata uang kedua yang terkuat adalah euro, mata uang milik Uni Eropa yang lagi-lagi adalah sekutu klasiknya Barat alias milik Barat. Euro seperti melengkapi hegemoni Amerika dan Barat sekaligus dalam menguasai porsi ekonomi dunia. Nah, oleh karena US dollar itu sangat kuat, sangat mendominasi, Amerika menikmati keuntungan yang sangat besar daripadanya. Dan oleh karena mata uang ini disimpan dan dipergunakan sebagai alat tukar di seluruh dunia, Amerika memetik keuntungan yang tiada terkira, menjadi sebuah negara dengan kepercayaan tinggi dalam hal pinjaman, utang, dan nilai tukar. Beli minyak dan gas atau beli emas sekalipun, ujung-ujungnya para pelaku bisnis global akan merasa lebih worth it jika menggunakan US dollar. Bahkan nilainya melebihi emas yang seharusnya menjadi tolok ukur mata uang. Dolar tidak perlu emas. Dolar itu sendiri melebihi emas. Bahkan harga emas bisa turun dan bisa naik tergantung dari mood nilai tukar US dollar. Ini benar-benar kacau, terutama bagi negara-negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang. Kena kadali terus. Ini terasa sangat tidak adil dan hampir semua transaksi dimonopoli oleh mata uang ini. Bayangkan, Amerika dapat mencetak uang seenaknya tanpa takut inflasi dan segala macam efek-efek ekonomi lainnya. Amerika dapat membayar hutang dengan menaikkan atau mencetak uangnya sebanyak-banyaknya. Coba kalau negara berkembang seperti Indonesia mau coba-coba cetak uang sebanyak-banyaknya, mata uang akan menjadi kehilangan nilainya dan menjadi kertas yang tidak berharga. Uang harus dicetak sesuai dengan parameter, sesuai dengan neraca perdagangan. Jadi harus serba sesuai ya, banyak pertimbangannya. Saya teringat juga nih, ada tokoh yang menyarankan Indonesia cetak duit sebanyak-banyaknya saja. Saya rasa orang-orang perbankan akan tertawa mendengarnya. Itu sama saja dengan bunuh diri secara ekonomi. Karena rupiah itu bukan mata uang internasional, mata uang lokal, mata uang satu negara bahkan, dan tidak bisa dibanding dengan dolar yang sudah global. Jangan-jangan nanti satu gerobak uang hanya bisa beli 1 kilo beras. Sama seperti negara Afrika yang mata uangnya sangat tidak berharga. Sedangkan Amerika, ketika pemerintah Amerika mencetak dolar sebanyak-banyaknya, maka yang menyerap inflasinya adalah negara-negara berkembang, yaitu negara-negara penggunanya di seluruh dunia. Dan masih banyak lagi keuntungan Amerika berkat US dollar yang jauh lebih berharga daripada emas ini. Amerika bisa dengan seenaknya menjadikan sistem mata uangnya atau keuangannya yang ditopang oleh kekuatan dolar untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ke negara manapun yang dianggap membangkang peraturannya. Dan kita tahu Iran, Rusia, dan masih banyak negara lain telah merasakan akibatnya. Mungkin hanya China yang masih bisa melawan karena ekonominya memang unggul sekali, bahkan dalam sedikit hari saja lagi akan segera jauh di depan Amerika. Nah, baru-baru ini diprakarsai oleh 5 negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang disingkat dengan BRICS. Mereka akan mengeluarkan mata uang untuk alat tukar bersama sebagai tandingan dolar pada bulan Agustus tahun ini. Banyak sih yang skeptis karena di antara kelima negara ini Cina adalah ekonomi yang terkuat, sedangkan Rusia adalah ekonomi yang terlemah. Namun dengan mata uang ini paling tidak Rusia akan dapat menghindari azab sanksi ekonomi yang pedih. Sanksi ekonomi Amerika yang mengandalkan sistem keuangan berbasis US dollar sebagai alat tukar perdagangan selama ini yang diarahkan ke Rusia. Seperti biasa, Amerika tidaklah akan tinggal diam melihat hal ini. Amerika akan mempertahankan statusnya sebagai adidaya di segala bidang, ya ekonomi, ya keuangan, ya militer, ya dominasi politik dan diplomasi. Pokoknya dengan cara apapun mereka pernah menyerang Irak misalnya dengan tuduhan menyimpan dan menimbun senjata massal. Namun hingga saat ini tidak pernah terbukti. Amerika tidak berani, ya mungkin tidak berani berhadapan frontal dengan
kekuatan otot ketika menghadapi negara raksasa seperti China dan Rusia. Mereka selalu menggunakan segala sumber daya intelijen, sistem keuangan hingga persekutuan yang dipaksakan terhadap negara-negara sekutu. Namun sampai kapankah hal tersebut bisa dipertahankan? Misalnya mengoroyok gitu ya. Akan tetapi jauh sebelum ini, China telah melakukan perdagangan dengan negara-negara Asia lainnya tanpa menggunakan nilai tukar dolar. Ditopang oleh kekuatan, oleh komoditas dan besaran ekonominya yang besar, China dapat melakukannya tanpa takut dan mengizinkan negara-negara lain berdagang dengannya dengan hanya menggunakan mata uang masing-masing. Tetapi sayangnya komoditas utama dunia masihlah tetap diperdagangkan dengan mata uang US dollar. Itu penetapan dari sistem yang dipaksakan oleh Amerika selama ini. Dan jika kita lihat dengan cermat, walau Amerika mati-matian mencoba mengucilkan China seperti menghukum dan menghancurkan Huawei, lalu yang terakhir melarang TikTok dan menyidang direkturnya atau manajernya, hal mana yang membuat China semakin bertekad menghancurkan dominasi mata uang dolar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Amerika bukannya tidak menyadari hal ini, di mana semakin lama semakin banyak negara-negara yang memihak kepada China. Ini sudah tren ya. Bahkan Uni Eropa yang notabene sekutu klasik Amerika menolak dengan tegas memutus hubungan dagang dengan China. Walau Amerika berkali-kali memberikan tekanan kepada negara-negara dari benua biru tersebut. Banyak komentar yang mengatakan usaha mencopot US dollar sebagai mata uang utama dunia akan sia-sia. Akan tetapi sekarang dampaknya sudah terasa ya. Artinya sudah beberapa negara tidak begitu bergantung lagi pada US dollar. Tetapi tidak sedikit yang optimis dan yakin jatuhnya dolar akan membuat Amerika menjadi negara biasa-biasa saja lagi di kemudian hari ya. Lagi pula sejarah telah mencatat hingga ribuan tahun jatuh bangunnya sebuah negara yang tadinya kuat hilang dan akhirnya dilupakan atau menjadi negara biasa-biasa saja, tidak kuat lagi. Ya, tidak ada yang abadi. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa lagi.